Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 4 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Dewa juga membawa pulang Nana dari kantor Cahaya Nanda. Dan di sini pas di mobil Dewa juga membawa mobilnya sangat ngebut sekali karena dia marah kepada Nana. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Dewa. Nana suruh mobilnya berhenti kepada Dewa dan Dewa juga berhenti di sebuah taman. Pas mobil sudah berhenti, Nana juga turun duluan dari dalam mobil. Lalu Dewa juga mengikuti Nana dan di sini pas dia sudah pada depan Dewa sama Nana, Dewa juga ngomong kepada Nana, "Apa yang mau kamu jelaskan lagi nak kepada saya?" kata Dewa kepada Nana. Dewa tidak sadar bahwa Nana sudah mengetahui semua karena sudah dikasih tahu oleh Pak Fajar. Lalu Nana juga dia sambil melihat kepada Dewa sangat geram sekali. "Bukannya kamu yang harus marah kepada saya, Mas, tapi saya yang harus marah kepada kamu," kata Nana kepada Dewa. "Apa kamu berani bicara gitu kepada suami kamu?" kata Dewa kepada Nana. "Kamu yang sudah menyebabkan Pak Arman sama Mama Diana kecelakaan dan sampai meninggal," kata Nana kepada Dewa. "Saya sudah tahu semua, Mas, masalah kamu mengejar Pak Arman dan Mama Diana sampai kecelakaan," kata Nana kepada Dewa. "Kamu di sini benar-benar pembunuh berdarah dingin. Kamu telah membunuh kedua orang tua saya," kata Nana kepada Dewa. Dewa juga di sini di dalam batinnya dia ngomong, "Ternyata terbukti sekarang mimpi saya. Nana sekarang tahu semuanya." Lalu Dewa juga dia akan menjelaskan kepada Nana, tapi Nana ngomong kepada Dewa, "Saya tidak perlu penjelasan lagi, Mas," kata Nana kepada Dewa sambil meninggalkan Dewa sendirian. Nana juga langsung menyetop taksi, tapi Dewa di sini mengejar Nana dan Nana juga dia langsung naik taksi dan dia juga langsung pergi pulang sendirian. Dewa juga dia pulang lagi ke mobil dan menyusul Nana. Lalu di sisi lain di sini Mbak Lia juga dia datang sama Mbak Rina yang mengasih jawaban di sebuah bar dan Mbak Rina juga dia ngomong marah kepada yang punya bar itu. Lalu Mbak Rina juga dia sudah ngomong kayak gitu dan terlihat Mbak Rina juga dia ngomong kepada Mbak Lia. Lalu terlihat di sini yang punya bar juga dia ngomong kepada Mbak Rina, tapi laporan itu bukan kayak gitu. Yang pertama mengganggu lelaki itu adalah Cornelia, kata yang punya bar itu. Lalu kok Mbak Lia juga dia ngomong kepada yang punya bar itu, "Kalau nggak percaya Bapak silakan lihat CCTV," kata Mbak Lia. Lalu yang punya bar ini juga dia langsung membuka CCTV, ternyata dia juga sangat kaget dan dia juga minta maaf kepada Cornelia. Lalu di sini dia juga akan mengembalikan pengganti ruginya Pak Fajar kepada Malia dan Malia juga dikasih uang tambahan 1 jopan untuk dia minta maaf. Dan masalah ini dan juga kamu harus menyanyi lagi di bar ini karena pengunjung sangat senang kepada kamu, Cornelia, kata yang punya bar tersebut. Lalu yang punya bar tersebut juga dia mengasihkan cek sebesar 10 juta untuk penggantian rugi kepada Cornelia. Lalu di sini yang punya bar juga dia ngomong lagi kepada Mbak Cornelia, "Kamu harus tetap dia nyanyi di bar ini karena pengunjung sangat menyukai kamu," kata yang punya bar itu. Lalu Mbak Lia juga dia mau tawaran dari yang punya bar itu diterima oleh Mbak Lia. Singkat cerita Mbak Lia sama Mbak Rina juga dia pergi dari bar itu. Lalu di sisi lain di sini di kantor Cahaya Nana di sini Fajar sama Bajian lagi beres-beres, tiba-tiba Mbak Lia sampailah ke kantor Cahaya Nana. Dia juga sangat kaget melihat kantor Cahaya Nana berantakan dan dia terjadi kebakaran. Dan di sini Pak Fajar juga menyuruh Bajian pergi sama karyawannya yang lain. "Saya mau bicara sama Cornelia," kata Fajar kepada Bajian. Bajian juga pergi meninggalkan Pak Fajar sama Mbak Lia berduaan. Lalu di sini terjadilah cekcok antara Mbak Lia sama Pak Fajar. Mbak Lia juga dia tidak bisa ngomong lagi kalau sudah
Pak Fajar bicara kayak gitu. Lalu di sisi lain Bajian sama karyawannya yang lain juga dia melihatin dari kejauhan, dan terlihat Bajian juga dia sangat sedih melihat Pak Fajar bertengkar terus sama mantan istrinya. Pas lagi cekcok tiba-tiba datanglah yang punya toko itu, yaitu ibu ini. Ibu ini juga dia sangat marah kepada Pak Fajar. Pokoknya gedung ini harus cepat-cepat direnovasi. Saya akan cabut, tidak mau dikontrakan lagi kepada kamu, kata ibu ini yang punya gedung ini. Lalu di sini dia juga sudah memarahi Pak Fajar, dia juga pergi. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia memanggil Bajian, dan Pak Fajar ngomong kepada Bajian, kamu beres-beres, kita sementara waktu kita pindah dulu kantor ke rumah saya, kata Pak Fajar kepada Bajian. Pak Fajar sudah ngomong kayak gitu kepada Bajian, dia juga pergi meninggalkan Balia. Lalu di sisi lain terlihat Dewa juga sampailah ke rumahnya, dan di sini Bupara menghampiri Dewa. Dia mau ketemu sama Nana, dia mau membicarakan masalah kantor Cahaya Nanda. Di sini juga Dewa juga mengasih tahu kepada Bupara bahwa kantor Cahaya Nanda kebakaran, kata Dewa kepada Bupara. Bupara juga hampir-hampiran dia kena serangan jantung, dia juga sangat kaget sambil memegang dadanya. Lalu Dewa juga sudah mengatakan kepada Bupara, dia juga pergi menyusul Nana ke kamar. Lalu Bupara juga di sini mengambil HP dan dia juga langsung menelepon Bajian. Di sini Bajian masih dia beres-beres dan dia akan pindah ke rumahnya Pak Fajar. Sementara waktu dia menerima telepon dari Bupara. Lalu dia juga mengatakan semuanya kepada Bupara. Terlihat Bupara juga sudah menelepon Bajian, dia juga menutup telepon dan dia juga langsung menuju ke kantor Cahaya Nanda. Lalu di sisi lain di sini Dewa juga sampailah ke kamarnya. Di sini terlihat Nana juga lagi menggendong Junior. Junior juga sekarang sudah tamat gede. Lalu Dewa juga dia akan menjelaskan kepada Nana, tapi Nana ngomong kepada Dewa, tidak perlu ada yang dijelaskan lagi mas, sudahlah saya mau pengen sendiri, kata Nana kepada Dewa. Saya sudah tidak percaya lagi kepada kamu karena kamu sudah membunuh kedua orang tua saya, kata Nana kepada Dewa. Pas lagi cekcok di sini Dewa minta maaf kepada Nana, tiba-tiba datanglah Suketi. Lalu Suketi juga dia ngomong kepada Dewa, itu ada Pak Pasha di ruang tamu, entah mau apa, kata Suketi kepada Dewa. Lalu Suketi juga sudah mengasih tahu kepada Dewa, dia juga pergi dari kamarnya Dewa, dan Dewa juga ngomong kepada Nana, itu ada Pasha di tengah rumah, kita temuin. Nah, kata Dewa kepada Nana, saya tidak mau ketemu sama siapa-siapa, kata Nana kepada Dewa. Lalu terlihat Dewa juga dia pamitan kepada Nana, dia juga langsung pergi ke bawah untuk menemui Pasha. Lalu singkat cerita di sini Dewa juga sampailah ke ruang tamu dan Pasha lagi menunggu Dewa. Di sini Dewa juga langsung duduk di depannya Pasha dan dia juga nanya kepada Pasha, ada apa kamu kesini Pasha? Kata Dewa kepada Pasha. Tapi Pasha melihat raut wajahnya Dewa sangat lagi pusing dan lagi pening, dan Pasha juga ngomong kepada Dewa, ada masalah apa Dewa? Kamu muka kamu kok kecut kayak gitu, kata Pasha. Di sini Dewa juga menceritakan semuanya. Lalu terlihat Pasha juga dia ngasih saran kepada Dewa, satu-satunya jalan kamu harus mencari bukti supaya Nana percaya sama kamu. Apa penyebabnya Mama Diana sama Pak Arman kecelakaan? Kata Pasha kepada Dewa, saya siap membantu kamu, kita pergi ke tempat kejadian itu, kata Pasha kepada Dewa. Benar Pasha, apa kata kamu? Kita cari bukti dulu supaya Nana percaya kepada saya ini tidak bersalah, saya tidak membunuh dan membuat kecelakaan Pak Arman sama Bu Diana, kata Dewa kepada Pasha. Singkat cerita di sini Pasha sama Dewa juga akan mencari bukti apa penyebabnya Pak Arman sama Bu Diana kecelakaan. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 4 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASD semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger terus di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada,
Yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin barelo lomati soledat. Karena Mimin tos ngabuda, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.